Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Aulia Mubarokah. Saya dari PGSD 4C Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya membuat video mengenai simulasi bimbingan konseling dengan pendekatan behaviorisme. Saya mengangkat permasalahan tentang anak SD yang malas belajar dikarenakan kecanduan handphone. Semoga video bimbingan konseling kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat menikmati. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh, Dek Novita, silakan Dek duduk dulu. Terima kasih. Ya, yuk duduk dulu. Nah, bagaimana kabarnya Dek Novita hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Tadi habis pelajaran apa, Dek? Pendidikan agama Islam, Bu. Baik. Jika Ibu perhatikan, semenjak Dek Novita itu naik kelas 3, Dek Novita itu mengalami penurunan pada prestasi belajar dan nilai ulangan. Dan bahkan ada nilai yang di bawah KKM. Apakah Dek Novita memiliki masalah? Ya, Bu. Nah, sekarang coba ceritakan mengapa kok nilai Dek Novita itu turun, prestasinya juga turun. Dek Novita tenang aja, informasi yang akan Dek Novita sampaikan itu terjamin kerahasiaannya, jadi tidak ada orang lain yang tahu kecuali Ibu dan Dek Novita sendiri. Baik, Bu. Kalau begitu saya akan menceritakan. Ya, silakan. Jadi begini, Bu, sejak saya naik kelas 3, saya meminta orang tua untuk membelikan saya handphone, Bu. Kalau tidak dibelikan handphone, saya tidak mau berangkat sekolah lagi. Akhirnya orang tua saya membelikan saya handphone. Sejak saat itu saya setiap hari bermain handphone dan menjadi malas untuk belajar. Jadi gitu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kok Dek Novita pengen dibeliin handphone? Karena teman-teman saya di rumah sudah punya handphone Iya. sendiri. Jadi saya juga ingin punya handphone sendiri. Ya, Ibu tahu perasaan Dek Novita. Sebenarnya memiliki handphone sendiri itu tidak masalah asalkan digunakan sesuai dengan manfaatnya, dan Dek Novita pun juga bisa membagi waktu. Mana itu waktu buat belajar dan mana waktu buat bermain, seperti itu. Dan kalau Ibu boleh tanya, Dek Novita itu dalam sehari bisa berapa jam menggunakan handphone, dan handphone itu digunakan untuk apa aja? Dari pulang sekolah kira-kira jam 2 sampai jam 5, kemudian habis maghrib sampai saya tidur, Bu. Handphonenya saya gunakan untuk bermain game dan menonton YouTube. Lalu kapan Dek Novita itu belajar? Kalau setiap hari bermain handphone terus-menerus? Tidak belajar, Bu, kecuali kalau ada PR dari Bu Guru. Apakah orang tua Dek Novita itu tidak memarahi Dek Novita kalau tidak belajar dan bermain handphone terus-menerus? Sebenarnya iya, Bu, tapi jika orang tua memarahi saya bermain handphone, saya akan menangis dan tidak mau makan. Oh gitu. Kalau Ibu boleh simpulkan dari cerita Dek Novita, jadi penyebab turunnya prestasi belajar Dek Novita dan nilainya itu turun diakibatkan karena Dek Novita itu terus-menerus bermain handphone, atau bisa dibilang kecanduan handphone seperti itu. Jadi Dek Novita itu tidak ada waktu buat belajar dan
menjadi malas belajar. Jika hal ini dilakukan Dek Novita terus-menerus, maka Dek Novita itu kemungkinan nilainya semakin buruk dan kemungkinan juga bisa tidak naik kelas. Seperti itu, Dek. Saya tidak mau, Bu. Ya. Ketinggalan kelas. Nah, kalau Dek Novita itu tidak mau tinggal di kelas, maka Dek Novita harus berubah dan menghilangkan kebiasaan buruk itu. Setuju nggak, Dek Novita? Iya, Bu, saya ingin berubah. Ya. Kalau begitu, kira-kira Dek Novita sanggup nggak kalau Ibu beri tugas? Insya Allah sanggup. Tugasnya apa, Bu? Jadi tugasnya itu Dek Novita mencatat semua kegiatan yang dilakukan di rumah. Contohnya, sepulang sekolah Dek Novita membantu orang tua. Terus kemudian setelah sholat isya Dek Novita belajar sampai jam 8 atau jam 9 seperti itu. Sanggup nggak? Setuju, Bu. Oh ya, setuju. Nah, baik, kalau Ibu lihat Dek Novita ada perubahan pada sesi selanjutnya, maka Ibu akan memberi reward buat Dek Novita. Siap, Bu. Nah, Ibu kira konseling pada hari ini cukup? Dan apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Terima kasih. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Dek Novita ya. Hati-hati di jalan.